Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di makam para sultan. Nah, saat ini saya sedang ditemani dengan Raden Cokro Prabu. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada Raden Cokro Prabu masalah Haji Muhammad Sulaiman Khalifatul Mukminin. Nah, langsung saja Kak, kita jelaskan bagaimana cerita beliau Kak, pada saat di zaman kepemimpinannya. Ya baik, akan saya jawab. Perkenalkan, nama saya Raden Cokro Prabu, kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Baik, saya akan jawab itu. Beliau Sultan Haji Muhammad Sulaiman adalah Sultan Kutai Kartanegara yang ke-17. Beliau anak dari Sultan Haji Muhammad Salehuddin, dan nama beliau lahir itu disebut dengan nama Haji Biduk atau bergelar Pangeran Umar. Nah, semenjak kepemimpinan beliau yang dinobatkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1850, banyak sekali masa kejayaannya, yaitu beliau selalu merakatkan antara suku, agama, dan ras yang ada di Kutai Kartanegara, selalu menjunjung tinggi penghormatan terhadap leluhur dengan menjalankan budaya dengan adat dan adabnya. Terus lagi di masa kepemimpinan beliau juga di sini menjalin kerjasama antar suku, bangsa, bahkan negara untuk kejayaan masyarakat Kutai. Nah, sungguh memang suatu masa-masa yang sangat makmur di kepemimpinan beliau semenjak menjadi sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya sedang berada dengan penjaga makam ya, yaitu makam Haji Imbut gelar Sultan Muslihuddin ya. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa Pak? Siang Pak, saya Suhaili, juru pelihara komplek makam Raja-Raja Kutai Kartanegara di samping museum ini. Ya, yang saya mau tanyakan Pak, apakah benar beliau Haji Imbut ini pendiri Kota Tenggarong Pak? Bisa nggak diceritakan sedikit? Benar Pak, Haji Imbut dulu membuat kerajaan di sini sejak tanggal 28 bulan 9 1782. Haji Imbut adalah anak dari Sultan Muhammad Idris. Nah, Sultan Muhammad Idris makamnya nggak di sini, makamnya ada di Sengkang di Wajo. Nah, ini makamnya Pak. Ini makam Sultan Muslihuddin atau Haji Imbut, yang di sebelah sana istri beliau. Nah, kalau boleh tahu Pak, pengunjung baik itu domestik dengan luar, kira-kira per bulannya ini berapa orang? Kalau pengunjung sebelum COVID kemarin Pak, jumlah pengunjung itu satu bulannya itu antara 10.000 sampai 15.000. Kalau untuk mancanegara itu antara 5 sampai 20 atau 30 orang. Gitu, Pak, Itu ya Pak. Nah, untuk perawatan ini Pak, ini dari dari pemerintah kah atau dari pihak kesultanan? Dari pemerintah Pak, dari pemerintah. Untuk perawatan Iya, makam ini ya? iya. Dinas Pendidikan Kabupaten Pak. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih, ini kan banyak nih makam nih Pak. Iya Pak. Kira-kira makam-makam siapa saja yang bersemayam di sini? Di sini makam keluarga banyak Pak. Kita boleh lihat sambil jalan Pak. Nah, ini Pak, ini Sultan Salehuddin II. Sultan Salehuddin II. Ini foto beliau ini yang tahun 2018 kemarin meninggalnya. Sedangkan istri beliau ini sudah 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya, 1 tahun. Kalau di sebelah sini Pak, ini makam-makam tua semua ini. Makam-makam tua ya? Ya, Bahkan batu nisannya juga. ya, ini tahun 1700, 1800-an. Tapi yang bermakam di sini ada yang tahu nggak Pak nama-namanya atau? Ada sebagian saya tahu Pak. Kebanyakan nggak kelihatan lagi nama-nama beliau itu. Tapi di sini kerabat semua ya? Iya, kerabat. Rata-rata anak raja. Anaknya di sini
anaknya Sultan Muslihuddin, Sultan Salihuddin, Salihuddin I, Sultan Sulaiman, Sultan Alimuddin, dan Sultan Aim Parikesit. Itu keluarganya sini semua. Putra-putrinya. Alimuddinnya di mana? Kalau Alimuddin nggak di sini, Pak. Alimuddin sekitar 3 kilo dari komplek makam ini. Kompleknya di Kelambu Kuning. Oh, Kelambu Kuning. Ya. Nah, Bapak tadi mengatakan Kelambu Kuning. Kelambu Kuning maksudnya apa? Kelambu Kuning itu, Pak, ini biasanya makamnya itu bentuk kelambunya itu kuning sih sebenarnya. Tapi kan banyak kain kuning tuh. Iya, iya. Nah, kenapa sampai disebut Kelambu Kuning gitu? Iya, karena raja-raja di sini makamnya itu, Pak, rata-rata pakai kelambu kuning. Saya kira ada keistimewaan sendiri gitu. Iya, warna kuning itu kan warna sakralnya kerajaan Kutai. Nah, terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Saya akan mau wawancara Raden Yus lagi, Pak ya. Oke, siap. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ridwan Shah. Bapak Ridwan Shah. Nah, sering kita saksikan ya pada saat pesta Erau adat Kutai. Nah, itu ada semacam berjanji, kemudian rudat, bahadrahnya juga. Nah, itu apa hubungannya dengan adat pesta Erau ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah berjanji itu hubungannya sama Erau itu untuk mengadakan upacara setelah upacara Erau diseratkan untuk saat malam Jumat itu diadakanlah baca berjanji dan berudat karena untuk menghaul para sultan-sultan yang telah meninggal. Jadi diadakan di aula museum. Setelah diadakan baca berjanji, sekalian doa dan dilanjutkan sama hadrah. Hadrah itu untuk menganukan rudat supaya menghibur para sultan dan para tamu-tamu yang lain. Nah, kalau boleh saya tahu, sejak kapan hadrah ini masuk terlibat di dalam pesta adat Erau ini khususnya, Pak? Kalau masuk ke ibarat ada di Kesultanan ini sejak zamannya Sultan Salihuddin II. Nah, beliau mengambil suatu inisiatif untuk mengadakan acara Islamik di dalam acara Erau tersebut, dan di situ diadakanlah membacakan perjanji, dan itu sama doa-doa untuk mengingatkan para leluhur kita yang telah dahulu yang meninggal gitu. Jadi di situ diadakannya sejak zaman Haji Salihuddin II, Sultan Salihuddin II itu sudah masuk itu hadrah al-fatah yang namanya ya. Hadrah al-fatah masuk dan rudat. Rudat itu ada dua macam. Nah, rudat itu ada dua macam, rudat tari sama rudat duduk. Kalau rudat tari itu adalah untuk mengiring pengantin yang untuk menuju ke pelaminan. Nah, yang rudat duduknya untuk menghibur para sultan dan para tamu-tamunya. Nah, jadi begini Pak, saya tanyakan ini, kita tahu bahwa adat Erau ini sangat sakral. Apakah dengan masuknya berjanji hadrah itu tidak mengganggu dari kesakralan acara tersebut, Pak? Kalau acara sakral itu Pak ya, karena ini sudah masuk Islam di sini, itu memang masuk ada sudah. Jadi Islam itu untuk mengisi acara waktu liburnya malam Jumat itu diisilah sama berjanji itu, baca doa maulid berjanji namanya itu. Kalau pas bulan Maulid sekalian itu sama maulidnya gitu. Nah, untuk hadrah itu sudah masuk sejak lama itu Pak, masuknya sudah. Tiap acara Erau itu beberapa kali sudah hampir 10 tahunan ini itu diadakan, berjanji itu diadakan di Kesultanan. Baik Pak, terima kasih atas perbincangannya Pak. Ya.